tidak sedikit di antara aktivis buruh itu yang kemudian menjadi pimpinan negara. Oh begitu. Saat ini ada ya di Brazil, namanya Lula da Silva. Dia sudah menjadi presiden Brazil yang 3 periode nih. Ya. Nah, dalam tradisi negara maju, sosialnya itu adalah bukan kelompok agama, tapi kelompok serikat buruh. Iya. Konsumsi rumah tangga ini terbangun sederhana ketika pendapatan masyarakat itu berkualitas. Bisa dilacak ya, nanti ada jejak digitalnya lah, di Tempo dan beberapa media. Pak SBY mengatakan di depan Kadin, sudah saatnya Indonesia meninggalkan kebijakan era upah murah. Ya. Tidak menjadikan lagi upah murah sebagai daya saing di global. Ya, Gus Dur ketika menjadi presiden, yang nggak lama ya, cuma 3 tahun ya. Dan dalam kondisi krisis, gitu kan, krisis ekonomi yang luar biasa parah, justru Gus Dur, luar biasanya Gus Dur adalah UMP atau UMK atau UMR saat itu istilahnya ya, itu naik 49% di tahun 2000. Penghambat investasi Indonesia bukan masalah perburuan, itu nomor 7. Oh gitu. Masalah utamanya infrastruktur, Korupsi. dan aturan yang gak jelas. Kami menilai pengusaha Indonesia itu sebagian ya tidak punya kapasitas untuk bersaing di global. Halo Sobat EduTalk Insight, bersama saya lagi Bastian P. Simanjuntak. Pada episode yang lalu kita membahas tentang bagaimana perjuangan buruh, tantangan dan masa depan ya. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu penting, narasumber sahabat saya, dan kebetulan dulu kita satu kampus di Trisakti. Beliau adalah Bung Rusdi. Apa kabar Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bung Rusdi ini mantan Sekjen KSPI. Dulu kita suka demo-demo bareng ya Bung ya. Sama nggak usah disebutin lah yang lain-lainnya. Dan saat ini beliau kami undang posisinya sebagai Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia. Bisa dijelaskan Bung, aspek itu apa sih? Ya, makasih nih Bang Bastian ya sudah mengundang saya mewakili unsur buruh dalam podcastnya ini. Semoga kita bisa terus bersinergi dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik lah. Pasti. Nah, cerita tentang aspek Indonesia adalah sebuah federasi serikat pekerja tingkat nasional yang bergerak di sektor jasa. Ya, lahir dengan lahir ketika reformasi. Jadi setelah Soeharto turun, kemudian Habibie memberikan keleluasaan kepada gerakan buruh Indonesia untuk berkembang dengan meratifikasi Konvensi ILO 87 tentang kebebasan berserikat dan Konvensi ILO 98 tentang berunding. Maka berdirilah aspek yang awalnya adalah singkatannya Asosiasi Serikat Pekerja Perbankan dan Keuangan Indonesia. Oh. Jadi ini didirikan oleh teman-teman perbankan. Dulu itu singkatannya. Nah, kemudian karena kita bergabung dengan federasi internasional di sektor perbankan dan di internasionalnya merger federasi-federasi di sektor perbankan, sektor pos, telekomunikasi, commerce, retail, kemudian media printing, logistik. Akhirnya di Indonesia pun juga aspek yang awalnya cuma sektor perbankan dan keuangan kemudian merambah ke sektor jasa lainnya. Oh, oke. Nah, jadi anggota kita di sini ada SP Indosat, XL, Smartfren, Pos Indonesia, perbankan, Hero, Giant, retail ya. Jadi jaringannya itu seluruh Indonesia ya? Iya, karena memang beberapa anggota kami kan dia punya anggota di seluruh Indonesia, kayak Pos Indonesia. Pos Indonesia, Indosat, Telkomsel, Giant, mereka punya anggota di seluruh Indonesia. Iya. Apa aja nih kegiatan aspek ini biasanya? Ya, core dari serikat buruh ya, yang pertama advokasi. Advokasi terkait masalah hubungan industrialnya ya. Dan terlebih ini di era Omnibus Law ini luar biasa parahnya, nanti kita bahas perdalam ya. Ya. Mudah direkrut, gaji kecil, mudah di PHK dengan pesangon murah. Nah, kedua lagi kita advokasi kebijakan terkait regulasi tentang kesejahteraan. Bicara kesejahteraan itu kan nggak jauh dari status yang jelas, kemudian juga upah yang layak plus bonusnya,
Yang ketiga adalah kualitas jaminan sosial. Jaminan sosial. Ya, sebenarnya. Nah, tiga itu tuh. Nah, satu kita advokasi itu, yang kedua ya kita edukasi. Iya. Karena menarik ya, di beberapa negara teman-teman buruh itu yang awalnya mereka hanya pekerja pabrik, pekerja operator mesin atau teknisi listrik, kemudian mereka bergabung dengan serikat, mereka belajar banyak tentang bagaimana kondisi pekerja, kondisi perusahaan, kondisi bisnis, kemudian meningkat, mereka menjadi pengurus tingkat nasional, mereka kemudian juga ketika berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan itu terhambat oleh regulasi nasional, mereka juga kemudian belajar tentang negara, bagaimana strategi negara mewujudkan kesejahteraan. Nah, akhirnya tidak sedikit di antara aktivis buruh itu yang kemudian menjadi pimpinan negara. Oh begitu. Saat ini ada ya di Brazil, namanya Lula da Silva. Dia sudah menjadi presiden Brazil yang 3 periode nih. Presiden Brazil. Iya, Lula da Wow, Silva. nggak tanggung-tanggung ya. 3 periode, walaupun nggak langsung ya. Iya, 2004 ke 2014, kemudian nyambung lagi belum lama ini. Dia hanya operator mesin. Iya. Operator mesin biasa lah, operator kan terendah gitu kan. Iya. Tapi karena dia di serikat buruh ini adalah sarana edukasi yang luar biasa. Iya. Karena kita belajar tuh ya, untuk menjadi aktivis buruh atau pimpinan buruh itu kita belajar ya selain standar ya tentang konsep leadership, organisasi. Iya. Nah, kita juga belajar tentang bagaimana konsep laporan keuangan perusahaan. Oh, pelajari juga ya. Iya, bagaimana kita bisa membaca neraca keuangan perusahaan. Berarti bisa jadi pengusaha juga. Nah, kita kemudian belajar tentang ekonomi politik. Kalau udah pengurus nasional, kita juga belajar tentang bagaimana bisa membaca APBN, APBD. Oh, oke. Kita advokasinya tadi bukan hanya kasus, tapi juga kita advokasi bagaimana APBN, APBD itu bisa kemudian bisa terdistribusi dengan baik untuk kesejahteraan rakyat dan buruh. Nah, kita juga belajar politik dan tentunya juga varian ideologi segala macam. Jadi memang dan teruji kemudian ketika dia konsisten berjuang membela buruh dengan segala macam tantangan. Iya. Tantangan pertama kan dimusuhin oleh perusahaan. Iya. Kemudian ketika demo-demo dia juga tanda petik juga diawasi oleh aparat dan seterusnya lah. Iya. Nah, kemudian disitulah kemudian mereka berkembang. Mereka kemudian menjadi tokoh nasional di negara masing-masing. Bukan hanya Lula da Silva. Yang juga terkenal adalah Lech Wałęsa. Itu periode 80-an ya. Tokoh buruh di Polandia. Dia juga sempat ditangkap. Dia juga sama operator mesin. Kemudian juga ada namanya Stefan Löfven di Swedia. Belum lama dia menjadi Perdana Menteri Swedia. Baru turun juga sekitar 2-3 tahun lalu. Iya, Dia operator mesin juga. Dan pemimpin buruh metal. Iya. Ya, pemimpin buruh apa namanya? Sektor logam elektronik mesin. Sebut kita metal gitu. Iya. Dan yang terdekat adalah di Singapura nih. Iya, betul Ya, Singapura ya. Singapura itu Halimah Yacob, presiden Singapura. Iya. Yang katanya masih ada darah orang Indonesia. Dia juga pimpinan buruh. Oh. Dia aktif di buruh selama 30 tahun lebih. Iya. Dan kemudian dia menjadi presiden di Singapura. Dan kalau kita melihat siapa aktor di belakang hebatnya Singapura, maju Singapura, salah satunya adalah tangan dingin dari Lee Kuan Yew. Kuan Yew. Siapa Lee Kuan Yew itu? Dia adalah advokatnya buruh yang bekerja oke. untuk para buruh sejak tahun 50-an. Iya. Nah, sehingga dia bisa men-set up Singapura seperti ini. Tentunya dengan berbagai modifikasi ya, karena kan Singapura juga anggota persemakmuran yang kita tahu negara-negara persemakmuran adalah negara yang kental dengan tradisi buruhnya. Banyak kan memang negara maju itu ada eranya di mana buruh itu berperan besar ya dalam menentukan kebijakan pemerintah. Termasuk ini juga Korea Selatan juga ya, Korea Selatan ya. Ya, di Asia ya Jepang, Korea Selatan, termasuk juga Indonesia ya yang juga dihitung. Nah, memang ini yang menarik di buruh itu adalah kenapa di negara-negara Eropa tadi ya, negara-negara terutama yang menganut welfare state hari ini ya. Iya. Kayak Finlandia, Swedia, Denmark, kemudian Jerman, Belanda, buruhnya sangat berpengaruh. Iya. Karena mereka belajar banyak dari perdebatan ideologi sebelumnya, ideologi pertahanan antara Marxis dengan kapitalis. Nah, sehingga mereka ngambil jalan tengah
Ya termasuk Indonesia kan. Termasuk Indonesia kan Indonesia. welfare state juga. Welfare state. Hatta membawa dari Belanda kan. Iya. Nah, mereka kemudian tidak ingin tuh kalau kapitalis kan modal itu menjadi penentu. Iya. Ya, tapi kalau kemudian Marxis habis, negara benar-benar kepemimpinan rakyat yang otoriter gitu kan, yang menjadi penentu. Iya. Nah, jalan tengahnya adalah kita membuat satu ekosistem yang negara tetap dominan, tapi juga kemudian pemodal, kapital, investasi juga tetap Diberikan ruang diberikan yang besar. ruang. Tapi satu sisi buruh juga didorong menjadi subjek, Iya. bukan objek, sehingga hubungan relasi antara state, market dan sosial ini pada posisi yang siklus yang luar biasa baiknya itu. Iya. Negara tetap di atas, tapi negara bukan menjadi fasis atau negara otoritarian gitu kan. Dia tetap di atas, tapi juga dia merangkul Iya. merangkul kapital dan merangkul sosial. Iya. Nah, dalam tradisi negara maju, sosialnya itu adalah bukan kelompok agama, tapi kelompok serikat buruh. Iya. Iya. Nah, itu yang luar biasa. Dan kita juga serikat buruh juga, kita yang jadi subjek, tapi juga bukan membangun kepemimpinan yang otoriter segala macam. Iya. Nah, itu yang mau kita bangun lah. Buruh jadi subjek kemudian juga dalam ekosistem yang pas lah gitu. Ya, jadi kapitalisme di era modern tentunya dengan peran serta dari serikat pekerja juga mampu menciptakan UMR yang tinggi, betul. Nah, bukan hanya UMR, ya, sekarang istilahnya UMP atau UMK, ya, upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. Yang menjadi concern dari buruh satunya adalah tentang kesejahteraan. Nah, isu sentral dalam kesejahteraan, yang pertama memang upah, Ya, yang kedua baru jaminan sosial. dan sosial. Nah, upah ini sangat menarik untuk kita kaji mendalam gitu kan. Tadi disampaikan bahwasannya banyak yang berpandangan bahwasannya kalau upah tinggi investasi akan kabur. Iya, UMKM akan bebannya berat bagi hancur pengusaha. gitu. Ya. Nah, yang menarik ya, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi misalkan. Pertumbuhan ekonomi variabelnya adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi, kemudian ada investasi, Iya. kemudian ada government expenditure segala macam. Dari tiga komponen ini, gitu kan, mana yang paling besar? Ternyata yang paling besar adalah konsumsi rumah tangga. Ya pernah mencapai angkanya hampir 57%. Iya. Nah pertanyaannya, bagaimana kemudian konsumsi rumah tangga ini terbangun? Konsumsi rumah tangga ini terbangun sederhana, ketika pendapatan masyarakat itu berkualitas. Iya. Nah, terutama kelas menengahnya. Nah, yang hari ini sedang rame nih. Sedang rame kelas menengah Indonesia jatuh, bahkan berkurang hampir 9 juta menjadi mendekati kemiskinan. Iya. Pertanyaannya, bagaimana kelas menengah ini bisa berkualitas, daya beli bisa berkualitas? Sederhana. Pendapatan kelas menengahnya yang notabene mereka adalah pekerja formal, ya pekerja formal itu mulai dari pegawai negeri, karyawan, pekerja, buruh pabrik itu adalah kelas menengah. Iya. Nah, sederhana, pendapatan kelas menengah atau pendapatan para pekerja formal ini harus berkualitas. Iya. Sehingga yang pertama dampaknya adalah konsumsi rumah tangga akan terjaga. Yang kedua termasuk juga adalah menyelamatkan UMKM. Iya. Ya, menyelamatkan UMKM termasuk menyelamatkan juga industri. Dengan pendapatan berkualitas, ya, maka insya Allah produk-produk industri itu terserap, bisa dibeli. Iya. Ya, ambil contoh kipas angin ada yang beli, motor secara siklus 3 tahun sekali buruh bisa kredit motor ulang segala macam, perumahan juga bisa dicicil. Nah, UMKM sederhana, kalau upahnya berkualitas, saya nggak bilang upah tinggi ya, saya mengatakan upah berkualitas itu upah layak. Kalau upahnya layak atau berkualitas, sejak pagi hari ini para pekerja, buruh, karyawan itu kalau punya uang, kalau si istrinya nggak sempat masak, maka dia beli nasi uduk pagi hari itu. Dia beli ketupat sayur.
Dia beli Wah, saya suka tuh. ke beli tempat apa saya. namanya? Beli bubur ayam. Kalau ada uang, ada sisa uang. Tapi kalau nggak ada uang, ngirit nasi sisa semalam, dia bikin nasi goreng. Atau enggak beli lemper ya. Nah, siang hari kalau dia punya uang, dia bisa tuh makan siangnya kalau di pabrik kan sebagian di cover oleh catering pabrik lah. Tapi sebagian dia harus keluar biaya sendiri. Maka dia beli mie ayam, beli soto ayam, beli ketoprak, beli gado-gado atau ke warteg. Kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, dia ngirit bawa makan dari rumah. Ya, ya. Saya setuju, Bung. Artinya pendapatan pekerja jika tinggi maka daya beli akan tinggi juga, kan gitu kan? Ya. Nah, jika pendapatan pekerja itu rendah ya daya beli akan rendah. Kemudian UMKM yang notabene mayoritas pelanggannya adalah para pekerja juga tutup juga mungkin ya kan. Nah, ini Coba gini yang menjadi PR kita nih ya. Kalau dari serikat pekerja itu pendekatannya apa dalam perspektif ya serikat pekerja untuk upah itu naik itu pendekatan serikat pekerja minta kepada pemerintah untuk membuat aturan agar perusahaan mengikuti upah minimum tertentu atau serikat pekerja pun memaklumi bahwa untuk bisa naik gajinya atau upah minimumnya yaitu dibutuhkan iklim usaha atau iklim investasi yang sangat kondusif bagi pengusaha sehingga akan banyak sekali investor yang masuk dan kemudian banyak lowongan pekerjaan dan ketika lowongan pekerjaan banyak suplai pekerjaannya tetap ya kan maka secara otomatis meskipun UMR-nya 5 juta misalnya, tapi kebutuhan di Jakarta terjadi ya. UMR 5 juta, tapi kalau kita pengusaha cari karyawan yang mau digaji 5 juta itu udah nggak banyak lagi. Maunya minta 7 juta, 8 juta. Nah artinya secara mekanisme pasar, ketika iklim investasi itu sangat kondusif bagi investor, maka secara otomatis gaji pekerja akan naik. Gimana, Bung lebih setuju yang mana? menarik ya, menarik diskusi mengenai upah, kemudian investor ya. Iya. Pada akhir 2013, Pak SBY di depan Kadin, bisa dilacak ya, nanti ada jejak digitalnya lah, di Tempo dan beberapa media. Pak SBY mengatakan di depan Kadin, sudah saatnya Indonesia meninggalkan kebijakan era upah murah. Ya. Tidak menjadikan lagi upah murah sebagai daya saing di global. Tidak menjadikan lagi upah murah jualan kita untuk menarik investor. Ya. Dan kemudian statement tersebut diulangi lagi oleh Pak SBY pada saat May Day, kalau salah di Batam. Ini adalah sebuah komitmen yang luar biasa karena di 5 tahun periode SBY kedua itu di DKI itu kenaikan upahnya akumulasinya naik hampir 85%. Per tahun itu naiknya hampir 17%. Per tahun 17%. Paling tinggi itu ya dalam sejarah. Nah, enggak juga. Yang tertinggi adalah justru ketika Gus Dur menjadi presiden. Oke. Ya, Gus Dur ketika menjadi presiden, ya nggak lama ya, cuma 3 tahun ya. Dan dalam kondisi krisis, gitu kan, krisis ekonomi yang luar biasa parah, justru Gus Dur, luar biasanya Gus Dur adalah UMP atau UMK atau UMR saat itu istilahnya ya, itu naik 49% di tahun 2000. Diputuskan 99 akhir untuk UMP DKI tahun 2000 naiknya 49%. Gila. Nah, di 2001 ya, itu naiknya sekitar 23%. Di 2022 naiknya 37,7%. Ya. Dan di saat yang sama Gus Dur menaikkan dalam 3 tahun itu akumulasinya adalah menaikkan gaji PNS 270%. Waduh. Iya. Ya, ini adalah satu kebijakan yang benar gitu kan dari pemimpin yang memang dia benar memahami kontekstual antara bagaimana membangun sebuah sinkronisasi antara kesejahteraan dan pasar. Iya. Nah, itu kan. Memang
Jadi alasan Gus Dur. Kita merasakan ya, Nah, kayaknya dampaknya kayak Pak, sektor swasta ketinggalan ya gajinya ya dibandingkan pegawai negeri ya. Kalau zaman dulu kan pegawai negeri gajinya rendah. Kalau orang tua kita dulu kan bilang, udah lu lulus kuliah masuk pegawai negeri supaya apa? Supaya dapat uang pensiun. Meskipun gajinya kecil tapi ada uang pensiunnya. Betul. Nah, zaman sekarang saya lihat pegawai negeri justru lebih tinggi daripada pegawai swasta, betul nggak? ya jadi memang enggak juga sih gitu. Nggak juga? Di beberapa, makanya gini, kalau kita melihat bagaimana kondisi industri dan perusahaan, kita harus memetakan. Iya, iya. Memetakan tidak bisa digeneralisir. Oke. Ya, mana perusahaan yang memang kelas atas, mana yang di menengah, dan mana yang di bawah. Iya, iya. Ada yang padat modal, gitu kan. Ada yang padat karya. Yang padat modal ya sektor telkom, perbankan, tambang, gas, dan untungnya juga gila-gilaan. Ya, yang menengah ini ada otomotif, ada elektronik, yang bawah ini tekstil, garment, segala macam. Dan ini memang harus beda-beda, gitu kan. Nah, hari ini dipukul rata semuanya, gitu kan. Nah, ini yang termasuk UMKM, dan UMP itu bukan untuk UMKM, UMP itu untuk yang memang ya korporasi ya, korporasi perusahaan yang memang menengah atas, itu kan. Kayak gaji pekerja hotel bintang 5 itu berapa sih, Bung? Ya, Di atas UMR dia pasti. di hotel ini kalau ya hotel-hotel yang ternama rata UMR, UMP ya. Oh. Nah, mereka kan dulu selain dapat gaji, mereka ada uang servis sebenarnya. Oh, Yang itu udah mulai hilang. uang servis yang di-charge ke customer ya. Sebenarnya nggak dicas, ada yang dicas, ada yang sukarela. Oke. Nah, dikumpulin itu kan gede banget gitu kan. Nah, itu mereka dapat seperti itu. Nah, yang juga upahnya kecil itu di sektor kesehatan justru. Oh, sektor kesehatan. Apotek yang kerja di apotek, UMKM yang mereka jatuhnya ya. Apotek, klinik. Berapa tuh? Di sebagian rumah sakit itu mereka ada yang di bawah UMP. Padahal untuk jadi apotek itu kan mereka sekolahnya khusus. Iya. Ya bukan orang sembarangan, untuk jadi bidan, perawat itu mereka sekolah khusus. Tapi sekolah tinggi-tinggi upahnya hari ini hancur lah. Nah, saya ingin kembali tadi ya. Jadi gini, logika yang dipakai Gus Dur ini luar biasa. Kalau pakai logika hari ini adalah saat krisis loh. Krisis kok malah upah dinaikin. Gimana investor nanti akan kabur? Iya. Ternyata enggak. Ternyata apa? Krisis yang luar biasa parah. Tapi kan luar biasa, kita bisa baliknya cepet. Iya. Dalam hitungan sekian 1-2 tahun, 3 tahun, balik cepet gitu kan. Itu luar biasanya. Dan yang kedua adalah ketika Pak SBY kemudian menaikkan upah 85% dalam 5 tahun di DKI gitu kan. Bukan hanya SBY tapi juga ada faktor gubernur, wali kota dan seterusnya. Dan juga ada pressure dari kita juga gitu kan. 2012, 2013, 2014 itu penjualan motor meningkat. Iya. Kenapa? Karena daya beli bagus. Oke. Nah, kemudian datanglah namanya Pak Joko Widodo. Ya, dia adalah bencana terbesar bagi kaum buruh Indonesia. Oh, gitu. Bencana terbesar. Ya, dia kemudian tahun 2015 menerbitkan PP nomor 78 tentang pengupahan, membatasi kenaikan upah melalui mekanisme proses kenaikan Membatasi kenaikan upah. Iya, ya kan. Nah, Oh, bisa gitu ya. iya, melalui mekanisme dan aturannya gitu kan. Nah, dengan logika tadi tuh, padahal Pak SBY di akhir sudah sampaikan, sudah saatnya kita meninggalkan kebijakan upah murah. Nah, Jokowi mengembalikan kebijakan menjadi kebijakan yang upah murah. Apa dampak yang SBY-nya udah bagus, di era Pak SBY kita udah mulai bagus lah ya, dari krisis, kemudian Pak SBY di sesi 2-nya itu, mohon maaf, dulu sebagian di antara kita, rata-rata punya handphone 2 bro. Iya. 3 tahun sekali kita ganti motor. Iya. Properti juga permintaan luar biasa gitu kan. Orang sampai daerah Citayam, daerah Bojong, daerah Bekasi dan Tangerang itu cepet banget lah. Karena apa? Punya daya beli. Bagaimana daya beli itu? Ya upah berkualitas. Datanglah Pak Jokowi, bukan sang pahlawan. Ya, sang penghancur bangsa ini dan penghancur buruh dengan menerbitkan upah murah. Ya, dari PP 78 dan seterusnya lah itu kan. 10 tahun kita kan semua sama nih. Berapa persen? 10 tahun kenaikannya berapa persen? Ya, Kalau Pak SBY kan kalau DKI ya. 85% ya tadi ya. Saya hitung dulu nih. DKI itu saya ngitungnya DKI ya. Iya.
2015 itu 10%. 2016 14%. 2017 8%, 2018 8%, 2019 8%, 2020 8%, 2021 ini yang paling parah di era keduanya dia ini ya 3,2%, 2022 5,1%, 2023 5,6%, 2024 3,27%. Ya. Kan, tapi mungkin alasannya karena pandemi, Bu. Ya, Wajar dong. ya tadi sama kayak kalau alasannya logikanya yang di pandemi lebih parah mana pandemi dengan 98? Informasi ya. Apa dolar dari 2.000 Iya. jadi 15.000. Dan dulu kondisi perusahaan juga sulit ya. sangat sulit Banyak gitu yang kan. kolaps. Perbankan juga kolaps juga. Dari mana modal segala macam. Tapi kemudian dengan kebijakan yang di luar mainstream neoliberalisme gitu kan, kapitalisme, Gus Dur bisa membalikkan kondisi yang kita hancur-hancuran dengan cepat. Nah ini yang saya mau pesan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo belajarlah dari Gus Dur, belajarlah dari Pak SBY di era kedua, dan jangan mengulangi lagi kebijakan upah itu mengikuti kebijakan Jokowi. Kalau Pak Prabowo ingin ya pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian pajak meningkat, sederhana. Upah buruh itu dinaikkan. Sehingga kalau dinaikkan dari 7 juta, buruh kena PTKP kan. Otomatis buruh juga akan bayar pajak. Pajaknya lebih gede. Kita nggak ada masalah. Kalau upah kita juga berkualitas, kita yang kena PTKP kita nggak ada masalah. Tapi kalau upah kita kecil, kena PTKP, ya jadi masalah. Nah ini sebenarnya adalah kita butuh seorang presiden yang ngerti detail masalah, substansi masalahnya apa, dan dia juga kemudian bisa ngasih solusi yang pas. UMKM itu selesai kok. UMKM itu mau bangkit, selamatkan kelas menengahnya, selamatkan pekerja formalnya, dan stop kebijakan upah murah. Nah, saya masih bingung nih tadi mengenai kenaikan upah ya, di mana semenjak tahun 2020-an, 21 dan seterusnya itu mengalami penurunan yang signifikan. Itu apa pengaruh dari kebijakan pemerintahnya itu bagaimana? Ada regulasi yang baru kah yang benar-benar menghambat peningkatan itu atau gimana? Jadi sejak era Soeharto sampai dengan Pak SBY, mekanisme penetapan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten atau dulu sebelumnya kita kenal dengan regional UMR, basisnya adalah survei terhadap kebutuhan hidup layak. Ya dulu istilahnya pernah KHM, kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan hidup layak intinya lah. Dihitung tuh semua ya. Siapa yang mensurvei? Yang mensurvei adalah Dewan Pengupahan. Di tiap provinsi, di tiap kabupaten dan juga nasional itu ada Dewan Pengupahan. Siapa Dewan Pengupahan? Dia berisi perwakilan dari para unsur pekerja. Yang diambil adalah yang terbesar. Tiap dinas kerja itu punya datanya. Siapa terbesar. Kemudian unsur pengusaha dan unsur pemerintah. Nah mereka survei tuh terhadap KHL. Terakhir itu di eranya Pak SBY jumlah KHL itu 64 item. Nah survei lah KHL tuh dari mulai tiap bulan survei ya. Biaya sabun berapa, biaya sikat gigi gitu ya. Betul, dari mulai makanan, minuman, sandang pangan papan lah ya. Termasuk juga sewa kontrak, papan juga dihitung ya papan ya. Sewa kontrakan, transportasi, tapi sewa bukan rekreasi, ya sewa gitu kan. Surveinya sewa. Sewa. Terus ya baju tuh berapa dalam setahun, pakai baju, pakai celana, termasuk dalam-dalaman semua dihitung semua. Termasuk nanti ada lagi tambahannya adalah tabungan itu 2% dari total segala macam. Nah, sampai dengan di era Pak SBY terakhir itu jumlahnya jumlah yang disurvei oleh Pak SBY ditingkatkan atas usulan dari kita. Sehingga maka angkanya lumayan. Bung, sorry saya potong. Kalau di luar negeri, di negara maju, KHM-nya itu untuk kebutuhan papan ya, itu dimasukkan sewa atau beli? Kalau di negara maju? Tetap sewa juga. Tetap sewa. Ya? Rata-rata sewa ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, bagaimana di era Jokowi? Di era Jokowi sudah tidak menggunakan survei lagi. Loh, lalu? Nah itu. Padahal upah minimum, falsafahnya, filosofinya adalah dia sebagai jaring pengaman. Buat pekerja yang lajang, jadi UMP itu buat pekerja lajang hitungannya. Yang survei pun juga kebutuhan hidup lajang. Jadi untuk UMP ini berlaku untuk pekerja lajang dan
pekerja di bawah masa kerja di bawah 1 tahun. Ya. Ya itu makanya DUMP. Nah, bagaimana supaya orang ini tidak miskin? Ya survei. Gitu. Survei Itu survei itu aturannya di undang-undang ya? undang-undang. Oke. Itu udah undang-undang tenaga kerja. Berarti dirubah dong undang-undangnya. Nah, sama Jokowi kemudian dia tidak mengubah undang-undang dulu tahun 2015 tapi mengubah permenakernya. Karena undang-undang kan general ya. Oke. Dia mengubah permenaker, tidak lagi survei terhadap KHL tapi langsung menggunakan berapa angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena survei tahun ini dipakai buat tahun depan. Tentunya kan Tapi Kemenaker kan kalau nggak salah menterinya aktivis buruh juga ya, kalau nggak salah ya? bukan. Dita ya? Dita itu bukan Kemenaker, dia hanya sebagai staf ahli. Oh, staf ahli aja Staf ya? ahli 4 periode. Selama menterinya dari PKB, dia yang menjadi Iya. staf ahlinya. Nah, Oke. oleh Jokowi itu nggak ada survei lagi. Jadi UMP yang ada, kemudian menghitung berapa pertumbuhan ekonomi dan berapa inflasi. Dan kemudian dirubah lagi tuh. Yang terparah hari ini, ya, yang terparah 5 tahun tuh dia udah tidak pakai KHL lagi, survei KHL. Kemudian pasca terbitnya Omnibus Law, kenaikan UMP itu UMP yang existing ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tapi ada namanya alfa. Alfanya cuma 0,3. Yang tadinya misalkan rumus gampangnya sebelumnya adalah UMP misalnya tahun ini 5 juta, maka untuk berapa ngitungnya oleh Jokowi melalui P78 itu tinggal jumlah aja angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Misal inflasinya sekarang kecil banget ya. 5 lah. 5 tinggi Sekarang sih. 1,7, 2 lah. pertumbuhan ekonominya 5, makanya naik 7%. Makanya tadi kan di awal-awal tuh stabil tuh 8%. Iya. Karena inflasi 3, pertumbuhan ekonomi 8%. Oke. Nah sekarang 8% itu dikasih alfa lagi 0,1, 0,3. Maka kenaikannya hanya 2%. Sumsel untuk 2025 sudah mutusin kenaikannya hanya 1,5%. Gila. Nah padahal inflasi yang ada di nasional itu kan bukan inflasi sangat general. Iya. Kalau inflasi terkait kebutuhan hidup layak itu makanan, minuman, perumahan itu kan cepet banget, angkanya tinggi. Makanya beberapa pakar ekonomi dengan kenaikan 8% aja itu sebenarnya turun. Apalagi kenaikannya 1%. Nah ini yang mau saya clearkan nih. Yang mau kita clearkan, jatuhnya kelas menengah di Indonesia bukan karena beralihnya konsumsi aqua galon meningkat, air mineral galon meningkat, bukan karena diskon di swalayan itu berkurang, bukan karena upah yang berkualitas ini dihajar menjadi upah tidak berkualitas. Bagaimana cara menghajarnya? Tadi sistem dan mekanisme hitungan UMP UMK itu sama Jokowi dihajar habis-habisan. Jadi kebutuhan rumah tangga itu meningkat, namun upahnya itu naik tapi Nggak berkualitas, 1%. nggak berkualitas. Ya ini membuat kita hancur-hancuran. Nah kalau udah upah hancur, saya tanya lagi, tadi buruh ngirit. Pagi-pagi dia nggak akan beli nasi uduk, beli bubur ayam. Malam hari dia nggak akan beli nasi goreng, pecel lele, nggak ada yang duit. Anaknya nggak jajan, cimol, cireng, segala macam. Ya, karena uang buat jajan anaknya juga berkurang. Yang paling kecil daerah mana, Bung? Yang paling kecil itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, sebagian Jawa Tengah, sebagian ya. Berapa sih? Ya masih 2 jutaan. 2 juta. Makanya. Karena dia tertinggal saat di SBY kita naiknya di Jawa. Sabar ya orang Jawa Naiknya Tengah. enggak, karena selama ini memang jatuh, kemudian pada saat 2013 itu upah naik di bas-bas industri naiknya besar, nah di Jawa Tengah tetap naiknya kecil. Naiknya kecil. Jadi tertinggal jauh lah segala macam. Kalau di yang paling tinggi daerah mana? Yang paling tinggi di daerah Bekasi Karawang, itu 5,2 jutaan. Oh, oke. Nah, tadi saya datang agak terlambat, karena kita dalam beberapa pekan ini kita sedang mensurvei KHL. Nah, survei KHL kita, tadi kita dapat angka itu, di angka 6.030.000 KHL-nya. 30.000. Nah, KHL itu kan, survei KHL itu buat dua tahun depan. Maka hitungan kita, kalau misalkan pakai rumus lama ya, KHL plus pertumbuhan ekonomi 5,1% dan inflasi hanya 1,7, maka UMP DKI menurut hitungan kami minimal adalah
6.440.000. Itu naik dari angka sebelumnya 5 juta. DKI kan sekarang hanya 5.067.000. Iya, Maka usulan kami adalah ke Gubernur DKI yang baru dan juga ke Pak Prabowo, usulan kami upah minimum DKI tahun 2025 naik minimal 27%. Gitu kan. Baru kemudian para pekerja buruh ini bisa dalam kondisi hidup tanda petik selamat dari garis kemiskinan. Ya. Karena upah minimum ini kan jaring pengaman sosial. Oke. Dia dikurangin 1.000 aja, dia udah miskin. Nah, misalkan dinaikkan, apakah sudah pasti perusahaan akan mengikuti UMP tersebut? Nah, ada satu aturan yang dihilangkan oleh Jokowi, yaitu Misalkan pengusaha ngeluh, wah berat lah naikin segitu, otomatis pengeluaran kita bertambah. karena gini, yang pertama adalah ada satu aturan yang dihilangkan oleh Jokowi, yaitu terkait penangguhan upah. Ya, bagi perusahaan yang tidak sanggup, dia bisa menangguhkan, asal ada persetujuan dari para pekerjanya. Soalnya kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Ya, misalkan bisnis Iya. bisnis kafe lah. Zaman sekarang kan kafe banyak yang tutup loh. Betul, ya. Nah, satu itu. Kedua adalah dihilangkan juga sanksi terhadap perusahaan yang melanggar untuk tidak bayar UMP. Oke. Nah, sehingga perusahaan nyaman-nyaman aja. Nah, ini problem yang masuk ke Indonesia hari ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang tidak berkualitas. Ya. Dan sebenarnya gini, tadi Maksudnya investor asing. investor asing tidak berkualitas. Oke. Karena Karena mungkin Pak Jokowi saya sih mencoba untuk ini ya melihat dari point of view-nya Pak Jokowi ya. Mungkin beliau sebagai presiden punya keyakinan kalau investasi banyak banyak perusahaan-perusahaan baru yang tumbuh, lowongan pekerjaan kan makin banyak, otomatis kebutuhan pekerja semakin besar. Bapaknya bisa kerja, istrinya bisa kerja, anaknya bisa kerja, kan gitu kan. Ya. Sehingga satu keluarga itu bisa ditopang dari 3 sumber mata pencaharian kalau tadi seperti saya kasih contoh tadi gitu loh. Nah, kalau misalnya pemerintah bikin aturan yang terlalu berpihak kepada pekerja, nanti pengusahanya juga mikir gitu, wah investasi, ini kita bicara konteksnya investor asing lah ya. Betul. Investasi Indonesia bagaimana peraturan Omnibus Law Cipta Kerjanya, kan pasti gitu dulu kan. Oh ini harus begini, ada hukuman begini-gini. Waduh, kalau bisnisnya stabil, kalau nggak stabil bagaimana? Yang kedua, kalau politiknya nggak stabil bagaimana? Mungkin itu kali, Bung. Jadi gini, saya setuju sebenarnya dengan pendapat dan opini bahwasannya kita membutuhkan investasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Walaupun kewajiban untuk penciptaan lapangan pekerjaan itu bukan tanggung jawab investor, tapi tanggung jawab negara. Sesuai dengan pasal 27, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapat yang layak lah. Di negara yang kemudian tanggung jawab. Yang kedua, logikanya benar, tapi kemudian itu hanya kamuflase. Kamuflase. Iya. Nah, apalagi gini, Bung. Jadi saya mau gini. Hilirisasi ini loh. Nah, jadi gini, kamuflase kenapa? Akibat diberlakukannya Omnibus Law dan kebijakan era upah murah yang membuat daya beli masyarakat Indonesia itu penduduknya besar tapi nggak punya daya beli, ya. Kemudian juga banyaknya aturan yang berubah sesuai dengan riset-riset dari global market segala macam. Ya. Penghambat investasi Indonesia bukan masalah perburuan, itu nomor 7. Oh gitu. Masalah utamanya infrastruktur, Korupsi. dan aturan yang nggak jelas. Iya. Berubah-ubah. Berubah-ubah. Apa satu yang nggak jelas? Kemarin tuh masalah MK, cawe-cawe Jokowi di MK itu termasuk yang nggak jelas. Nah, termasuk adalah KKN pungli-pungli yang membuat yang sebelumnya di era Soeharto, ya, dan kemudian di era SBY masih banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang ingin masuk. Dan Jepang dan Eropa ini kan dia padat modal dan juga padat karya. Ya. Dia padat modal tapi juga dia akan membuat penciptaan lapangan pekerjaan yang luar biasa. Nah, perusahaan-perusahaan atau investor yang bagus ini yang berkualitas nggak mau masuk lagi ke Indonesia. Buat apa bersaing di Indonesia? Kalau kemudian dia dikalahkan oleh praktek-praktek praktek-praktek pungli segala macam yang kemudian perusahaan yang nggak jelas bisa masuk. Ambil contoh,
Ya, saya punya anggota dan anggota saya itu saya sebut nama lah PT ISS yang bergerak dalam labor supply untuk outsourcing, untuk cleaning service, untuk security. ISS itu sudah patuh comply terhadap aturan yang ada. Ya. Anggota kita pun dia menjadi pekerja tetap di PT ISS-nya. Ya. Dia semua aturan yang ada di Indonesia dipenuhi oleh dia. Tapi kemudian dia kalah saing dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang tidak bayar upah minimum, yang nggak bayar insentif segala macam gitu kan. Iya. Nah, dia bilang, Pak Rusdi, saya ini kalau gini terus kami bisa hengkang di Indonesia. Iya. Karena kami bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ngawur, yang nggak patuh, dibiarkan. Dibiarin. Sama kayak industri Jepang segala macam, industri yang lain juga segala macam. Nah, kami juga diskusi dengan beberapa ekonom ya tadi yang masuk ke Indonesia, investor-investor sekarang yang ngawur semua. Iya. Dan yang kedua gini, yang kita mau undang sebenarnya tadi selain mereka mau investasi karena produktivitas yang tinggi dan lain-lain, mereka juga ingin bagaimana mereka masuk ke Indonesia karena, Indonesia ini negara besar, 270 juta orang dan daya belinya bagus. Iya. Kalau gue bikin perusahaan di Indonesia, perusahaan otomotif, elektronik, atau perusahaan makanan, gue bikin di sini, biaya produksinya juga nggak terlalu mahal dibanding Eropa, dibanding Korea, daya belinya bagus. Otomatis apa? Ini pasar yang luar biasa. Iya. Nah, yang gitu nggak masuk. Yang masuk ke sini adalah perusahaan yang maunya upah murah, lahan murah. Kemudian aturan yang nggak jelas, dia bisa pindah dari Jakarta pindah ke sebagian Jawa Barat, kemudian pindah sekarang ke Jawa Tengah, Brebes, ke Kendal segala macam. Ya itu perusahaan-perusahaan yang memang tadi lahan murah dan upah murah. Dan yang kita juga kritisi adalah, saya sudah diskusi juga, saya sampaikan ke teman-teman Apindo dan Kadin. Teman-teman Apindo sebenarnya gini, janganlah terlalu menyalahkan buruh yang tidak produktif. Produktivitas itu, mana saya diskusi dengan teman-teman Daihatsu. Apple to Apple Daihatsu Indonesia dengan Daihatsu ASEAN lah, nggak kalah produktivitas kita. Nggak kalah ya? Nggak kalah. Karena produktivitas itu kan ukurannya bukan hanya produktivitas tenaga manusia di pabriknya, tapi juga logistiknya, fasilitas logistiknya seperti apa, kemudian juga mesin yang digunakan. Kita nggak kalah di Apple. Jatuhnya kita adalah tadi jalan kita yang masih babak belur. Ini saya bawa teman-teman Cikarang itu beberapa daerah industri jalannya masih bergelombang, jatuh ancur-ancuran. Oh, jangankan macet itu. segala macam. Di depan kantor kita juga gelombang. Nah, itu yang bikin itu. Nah, Jadi kalau pandangan internasional terhadap buruh kita nggak termasuk orang-orang yang rewel dan pemalas ya, enggak ya? Malah kita bersaing. Nah, bisa gini. Kita hari ini kan Misalnya, saya mau investasi di Indonesia, buruhnya demo terus. Enggak juga gitu. Enggak, Karena mereka tahu kesannya nggak begitu ya. Mereka tahu kenapa perlu demo. Ya, kenapa perlu demo? Karena memang tadi bermasalah. Jadi yang regulasinya. menghambat investasi sebenarnya bukan karena organisasi buruhnya. Bukan. Tapi korupsinya. Korupsi dan aturan yang berubah-ubah. Aturan yang kemudian mengundang orang kemudian bereaksi. Betul sih, saya ngerasain. Nah, ambil contoh gini. Kan kita hari ini katanya bersaing dengan Vietnam. Kita udah turun ya. Dulu kita bersaing dengan Thailand. Sebelumnya kita bersaing dengan Cina dan Korea. Kita udah turun kelas lah. Bahkan hari ini kita bisa bersaing dengan Bangladesh mungkin. Iya. Jadi Elon Musk nggak jadi masuk ke Indonesia bukan karena buruhnya. Bukan. Ambil contoh gini. Di industri tekstil, sepatu, ambil contoh sepatu lah. Di Tangerang dan di beberapa daerah itu masih banyak ya. Adidas, Nike itu diproduksi di Indonesia. Memang ada produksi Vietnam, tapi betul. tapi yang diproduksi Indonesia ini kualitasnya jauh lebih baik. Jauh lebih bagus. Jauh lebih baik. Orang Indonesia telaten. Saya pernah mau beli sepatu itu di Singapura ya. Wih, bagus Adidas ya. Begitu lihat merek, harganya mahal ya kan. Lalu made in Indonesia. Iya. Nah, diskusi saya dengan teman Apindo dan Kadin, saya bilang gini. Oke lah, buruh akan terus berupayakan, serikat pekerja akan mengupayakan bagaimana para buruh Indonesia bisa mengupgrade dirinya, skillnya lah, agar produktivitas meningkat, walaupun itu juga bukan satu-satunya faktor gitu kan. Nah, yang kedua justru kami menilai pengusaha Indonesia itu sebagian ya tidak punya kapasitas untuk bersaing di global. Itu problemnya. Sehingga kalau sepatu tadi ya, sepatu Nike, Adidas, yang masuk ke Indonesia sebagian ya untuk
industri tekstil, sepatu segala macam itu kan udah dalam supply chain itu udah tahun keberapa. Kita hanya maklun, kita hanya menjahit saja. Menjahit. Ya, untung besarnya Merakit gitu kan. Dari prinsipal itu jatuhnya ke Korea dulu atau ke Taiwan dulu, baru ke Indonesia. Iya. Pertanyaannya kok nggak bisa Indonesia bisa langsung ke prinsipal? Iya. Itu yang justru kita mau. Saya bilang ke Apindo, tolonglah ya anggotanya yang berkualitas lah rekrut dan dorong. Dan kita juga minta ke negara kalau memang problemnya adalah masalah pendanaan, kenapa nggak ditopang itu agar Indonesia bisa menguasai market global. Iya, iya. UMKM tadi akhirnya bisa bermain di global. Ini kan enggak. Iya. Ya kalau misalkan yang masuk Indonesia adalah perusahaan-perusahaan maklun, ya tadi dia hanya nyari upah murah dan lahan murah. Tapi kan ini sebenarnya nggak banyak. Tapi ini kemudian yang didengung-dengungkan. Nah ya, yang repot lagi adalah sekelas Astra, dia masih mau main di upah murah juga. Itu yang kita tolak juga. Iya. Astra juga gitu. Ya artinya kan dia masih tetap UMP, masih dorong UMP segala macam kan. Astra kelasnya walaupun dia juga sebagian tuh maklun, dia kan juga kan bukan prinsipal. Iya. Kalau Toyotanya iya prinsipal, Daihatsu-nya iya segala macam. Iya, iya. Nah kita berharap besar gitu kan. Yang masuk ke Indonesia ini bukan perusahaan-perusahaan maklun yang tadi dia hanya nyari upah murah dan lahan murah. Nah bagaimana kemudian kita mendorong ya selain tadi upah ya, maka jaminan sosial. Bagaimana Singapura bisa eksis di dunia global selain dia menjadi tempat yang luar biasa orang mau berinvestasi, tapi juga para pendiri Singapura itu mendesain Singapura ini nggak bergantung pada negara lain. Dengan cara apa? Iuran jaminan sosial Singapura itu 33%. Kalau upahnya itu 40 jutaan, ya ada kalau CPF, iya kan. CPF. 30, bayangin 33%-nya dari 40 juta, per orang 10 juta nabung. Iya, iya. Akumulasi uang. Sebagian dari pengusahanya, Ya. sebagian dari Akumulasi uang itulah yang selama puluhan tahun itu membuat Singapura punya uang besar. Sehingga sampai hari ini Singapura adalah investor terbesar di Indonesia dan pemberi hutang terbesar di Indonesia. Tapi kan Pak Jokowi mau bikin itu juga dengan taperanya itu. Nah, kebetulan saya Apa ditolak? saat diskusi mengenai lahirnya Undang-Undang BPJS Tenaga Kerja, saya adalah salah satu anggota tripartit nasional, unsur pekerja. Ya, Pak Jokowi menerbitkan uang jaminan pensiun sedunia paling murah sedunia, hanya 3%. Gitu kan. Sehingga akumulasi dari jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja ini sangat kecil sekali di bawah Vietnam, di bawah Singapura, Malaysia segala macam. Dan tadi bagaimana kemudian negara-negara welfare state itu maju? Sederhana. Upahnya itu dinaikkan, jaminan sosialnya dinaikkan, kemudian negara ngambil uang jaminan sosial ditaruh di negara. Negara bisa ngambil uang pajak lagi dari pekerja dan dari buruhnya. Itulah kemudian negara yang tax ratio di negara-negara welfare state 40%, bro. Gitu ya. Negara menguasai 40% uang yang ada di negara itu. Iya. Jokowi hanya menguasai 9%. Tax ratio di kita 9%. Nah, saya mau sampaikan, Jokowi sengaja dipilih oleh oligarki agar tidak terjadinya redistribusi kekayaan. Karena apa? Upah dan jaminan sosial itu adalah instrumen untuk redistribusi. Iya. Upah adalah instrumen redistribusi profit, sementara jaminan sosial ada redistribusi profit dan kekayaan. Tapi gini ya, Bung ya. Nah, ini dari kacamata. sebentar ya. Oh iya, iya. Oke. Nah, ini kan kita lagi bangun siklus nih, ekosistem. Iya. Ya kan? Bagaimana negara kuat dari mana sih? Dia harus ditopang oleh buruhnya, dia ditopang oleh pengusahanya. Ini bareng-bareng. Iya. Ini bareng-bareng gitu kan. Nah, kondisi hari ini yang kita lihat negara ini di bawah kendali oligarki. Iya. Kalau diskusi kita dulu ketika 5 tahun lalu kan ada istilah namanya kajiannya Bang Ihsanuddin Nursi lah gitu Iya, kan. iya, iya. Negara itu hanya menjadi boneka. Karena apa? Instrumen negara mulai presiden, termasuk legislatif, tugas utama dia memastikan tuh redistribusi profit dan kekayaan itu bisa terjadi baik melalui pajak, upah dan jaminan sosial. Nah, negara kemudian mengelola itu. Termasuk adalah dia harus mengambil lebih nih di sektor tertentu. Pajak yang gede, upahnya yang gede, jaminan sosial yang gede dari sektor tambang ya dan beberapa yang padat modal. Iya. Sehingga uang ini kemudian bisa disubsidi Iya, iya. ke UMKM, ke
ke orang miskin, yang nggak mampu, yang cacat segala macam, di siklus, Bung. Iya. Nah, peran itu nggak diambil, nggak dijalankan oleh Jokowi. Jadi salahnya itu pemerintahnya ya, salahnya ya. Negara. Sebenarnya gini, Ya, negara dalam artian ya presiden dan juga DPR. lembaga-lembaganya. Dan juga DPR. Nah, sebenarnya sih kalau dari kacamata perusahaan ya, karena saya kan bisnis juga, gaji berapapun itu nggak ada masalah loh. Ya, Bagi perusahaan ya, gaji berapapun mau 100 juta, 200 juta, nggak ada masalah. Yang penting pendapatannya sesuai, profitnya sesuai dengan pengeluarannya. Jadi itu bukan menjadi tolak ukur gitu untuk orang. Ya kecuali kayak misalkan banyak investor Amerika bikin pabrik di Cina, karena itu kan pasokan rantai produksinya memang di situ semua kan, sehingga biaya logistiknya murah dan kemudian pekerja di sana juga sangat produktif lah ya, bisa dikatakan mereka etos kerjanya itu luar biasa lah gitu. Nah, jadi sebenarnya kayak di Cina sendiri kan UMR-nya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia ya. nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya. Beda jauh. Artinya produktivitas dan logistik mereka di sana kan sangat murah sekali kan. Dan pangsa pasarnya juga bisa dikatakan Cina itu sebagai hubnya industri dunia, pasar-pasarnya dunia dari Cina. Kayak kita misalkan mau bangun pabrik-pabrik besar di sini, terus kalau pangsa pasarnya belum dunia ya kita nggak bisa ngelawan Cina kan gitu kan. Nah jadi sebenarnya kalau dari pengusaha sendiri, kayak saya pernah punya perusahaan juga di Singapura, Bung. Saya gaji karyawan itu untuk staff aja 1.500 Singapura dolar. Berapa rupiahnya? Ya, 45. zaman dulu tuh 15 juta lah. Sekarang Ya kurang lebih 16-17 juta. Staff lo itu. Supir truk itu saya gaji 3.000 dolar. 30 juta. Tetapi kita masih bisa untung dari iklim usaha yang ada di Singapura ya gitu. Dan memang pada akhirnya ya kembali lagi ya ke negara ya. Kalau negara ini cakap memanage pengusahanya, pekerjanya, ya kan, kemudian juga tentu regulasi dan korupsinya harus dihilangkan juga kan, ya maka bisa tujuan bersama bisa tercapai gitu. Nah jadi kalau dari serikat pekerja sendiri, selain upah tentu kan ada jaminan sosial juga ya. ya. Kalau di luar negeri tadi kan sudah dibahas ya, negara berperan secara tegas menegakkan peraturan pajak. Kalau negara maju pajaknya bisa 40%, ada yang 50%. Progresif deh kan. Tapi kembali lagi ke masyarakat kan, dapat kesehatan, dapat pendidikan, dapat ini dan itu. Nganggur disubsidi. Nganggur ya digaji. Saya barusan bicara sama senior saya, dia tinggal di Belanda. Pengangguran di sana bisa digaji 1.200 euro. Nah, kenapa itu nggak terjadi di Indonesia? Nah, kenapa nih? Nah, ya Apa banyak yang belum pintar orang kita di pemerintahan nih? satu itu ya bisa jadi terkait dengan bagaimana roadmap untuk menuju Indonesia sejahtera itu nggak tuntas. Makanya mohon maaf ya saya beruntung saya bisa dari aktivis mahasiswa kemudian saya bisa bergabung di Serikat Buruh karena memang ternyata di sini tadi relasi antara state bisnis dan market dan sosial ini di sini kuncinya. Iya. Yaitu bagaimana memadukan antara pajak kemudian dana jaminan sosial kemudian dengan upah ini dipadukan. Dan kemudian kunci satu, negara harus leading. Iya. Leading. Tadi disebut Cina misalkan. Cina itu kan kita saat ini kan dia ada yang mengatakan ya sistemnya ada state capitalism. Iya. Ke dalam dia komunis, keluar dia kapitalis. Melalui apa instrumen dia menguasai dunia ya, melalui BUMN dia, BUMD bahkan segala macam. Dia kenapa dia bisa menciptakan produk yang sangat murah? Karena negaranya itu memastikan semua bekerja. Nah, UMKM-nya berkembang, dicarikanlah ini barang di mana dari mana nih, dicari tuh yang murah-murah. Yang penting mereka terus produksi, nah negara membantu marketingnya, termasuk logistiknya. Kapal mana yang ke sana dinegosiasi agar tidak kena pajak segala macam, termasuk murah. Risetnya juga ya. Nah, artinya apa? Negara berperan. Nah, di Indonesia hari ini, terutama di era Pak Jokowi, negara tuh nggak ada peran. Ya kan, negara nggak ada peran. Nah, kita berharap besar negara berperan membackup para pengusaha, membackup
para buruh dan orang nggak mampu. Dia cuma ngatur itu aja. Ya, berarti Nah negara yang dikasih kewenangan untuk memanage itu nggak punya kemampuan. iya. Kalau saya sih punya keyakinan ya Pak Jokowi itu sebenarnya niatnya baik, niatnya pengen Indonesia maju, pengen kita ini jadi negara yang dihormati oleh dunia gitu kan. Namun kembali lagi presiden juga kan nggak hanya sendiri, Nah, ada apa orang-orang di sekeliling presiden ya, yang mungkin tampilannya seolah-olah dia paling paham, paling pinter kan, iya, paling pinter ngatur pekerja, paling pinter ngatur pengusaha, sehingga kepentingan mereka inilah yang mungkin bisa mempengaruhi dari keputusan-keputusan presiden ya. betul. Karena kita berharap besar nih ke Pak Prabowo nih. Iya. Ya, belajar banyak lah dari bagaimana Gus Dur bisa bisa menjadikan Indonesia bangkit dalam waktu yang cepat. Kemudian SBY meneruskan di periode kedua dia luar biasa walaupun pasca krisis global loh. Ya, 2008 kan pasca global, krisis Iya, global, iya. kan? Krisis global, bubble ya di Amerika. Bank dan pasar saham juga hancur-hancuran, tapi kita bisa bertahan dan bahkan sempat maju luar biasa ya tadi ya. Daya beli meningkat segala macam. Sampai dia mengatakan sudah saatnya Indonesia meninggalkan kebijakan era upah murah. Nah, kemudian Pak Jokowi tanda petik dengan langkah dia kemudian keliru. Nah, ini kita berharap besar ke Pak Prabowo agar Pak Prabowo tidak mengulangi cara yang salah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Karena apa? Yang hancur sekarang bukan hanya buruh, tapi masa depan anak buruh, termasuk usaha, termasuk UKM semua kok. Sekarang banyak yang jualan, termasuk ojol, sederhana kok ojol. Kelas menengah yang bangkit, ya otomatis yang tadinya nganggur jadi kerja lagi. Sekarang kan nggak dibalik nih. Jumlah ojol makin banyak. Kenapa? Yang tadinya penumpang ojol sekarang dia menjadi driver. Iya. Iya, ini problemnya. Karena apa? Ya nggak ada pertumbuhan ekonomi. Nah, sekali lagi kita berharap besar. Faktor utama pertumbuhan ekonomi itu bukan investasi, tapi adalah konsumsi rumah tangga. Dan konsumsi rumah tangga ini basis dasarnya adalah daya beli. Daya beli basis dasarnya adalah kualitas pendapatan masyarakat. Dalam hal ini adalah kelas menengah. Dalam hal ini adalah pekerja formal. Iya. Menyelamatkan UMKM, selamatkan dulu pekerja formal dengan stop kebijakan upah murah. Iya, siap. Ya saya melihat sih kalau dari rencana Pak Prabowo ya salah satunya adalah hilirisasi. Ya, itu saya sangat setuju sih hilirisasi ya, karena dengan hilirisasi itu maka banyak sekali peluang-peluang usaha yang akan tumbuh gitu ya. Contoh karena saya main tambang juga, tambang tembaga. Kita waktu main tambang tembaga itu kita main tambangnya aja sudah kita pemilik izin tambangnya saja sudah menciptakan tenaga kerja. Kalau tambang saya dikuasakan kepada kontraktor tambang, ya kan, maka ada perusahaan kontraktor tambang yang juga akan mempekerjakan banyak orang. Dari ore itu ditambang, kemudian ore itu diolah, seperti kayak Freeport itu diolah menjadi konsentrat ya. Itu sudah menciptakan tenaga kerja, udah satu perusahaan sendiri tuh, Bung. Ya, dari perusahaan tambang, geologisnya, ahli tambang dan sebagainya, kontraktor kan. Ada perusahaan truknya dan sebagainya itu udah lini produksi sendiri. Bikin konsentrat, lini produksi sendiri. Bikin smelter, itu lini produksi sendiri juga. Dari smelter ke pemurnian, lini produksi lagi, ya kan? Dari pemurnian kemudian menjadi bahan baku kabel, menjadi bahan baku semikonduktor dan sebagainya, sudah menciptakan tenaga kerja sendiri. Nah, jadi saya lihat ini Pak Prabowo ini sudah punya plan yang sangat baik sekali, dan ini sangat pro kepada pekerja ya. Dan juga yang kedua, kebijakan beliau yang makan bergizi gratis, ini penting sekali ya, dan pendidikan gratis nantinya tentu ya. Jadi negara itu mau mendapatkan pajak, rakyat kan nanya kepada negara, lu investasi apa ke kita, ya kan? Saya mau nih bayar pajak nih, patuh bayar pajak, mau 30%, 20%, boleh saya bayar. Tapi lu investasi dulu dong ke gue. Lu kasih makanan bergizi,
kemudian kasih pendidikan gratis, sehingga nanti ketika kita sudah mencapai jenjang pendidikan yang tinggi, otomatis kan pendapatan kita akan semakin besar juga peluangnya kan, bisa kita bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Sehingga ketika nanti satu generasi sudah mapan, generasi berikutnya udah nggak pusing lagi. Daripada sekarang kemiskinan dipelihara oleh fakir miskin dipelihara oleh negara, ya udah jadi beban. Betul lah, bro. Ya kan, jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi kalau negara tidak mensejahterakan rakyatnya. Betul. Karena kalau rakyat nggak sejahtera, negara justru terbebani, harus subsidi ini, kasih bansos ini, bansos itu kan. Tapi kalau rakyatnya sejahtera, malah rakyatnya ngasih duit untuk negara. Setuju nggak, Bung, dengan statement? Ya, saya setuju. Artinya sekali lagi peran negara ya, Pak Prabowo ingin bagaimana negara punya peran lebih tuh, Iya, iya. baik kepada masyarakat kecil maupun juga pada pengusahanya lah. Ya, Nah, cuma kita juga mengingatkan ke Pak Prabowo, negara itu bukan sinterklas. ya, ya. Nah, itu harus dijalankan, tapi satu sisi diimbangi dengan yang disebut dengan partisipasi masyarakat. Ya, Artinya tadi, kalau masyarakat kemudian pendapatan rendah, dia nggak bisa bayar pajak, nggak bisa bayar pajak. dia nggak bisa iur BPJS, Betul. dia nggak bisa tadi menghidupi UMKM. Nah, makanya kita berharap besar. Yang terberat tugas Pak Prabowo adalah bagaimana Pak Prabowo kemudian bisa mengingatkan para oligarki ini untuk tidak rakus. Ya, Silakan Anda investasi usaha Indonesia, tapi tolong dong jangan semuanya dibawa pulang, dibawa kabur. ya, Makanya Gini rasio kita kan masih jeblok, ya, ya. masih parah gitu. Karena apa? Uang itu hanya beredar di segelintir orang. Nah, kita pengen berharap kalau kelas menengahnya ini besar, maka insya Allah gitu kan, pengusaha juga akan makin besar. Ya. Tapi kalau dia hari ini hanya mikirin dirinya sendiri, sebenarnya untung mereka juga segitu-segitu aja. Ya. Nah, jadi sekarang bareng-bareng ya, kita dukung totalitas ya program Pak Prabowo, tapi juga dan upaya kan Pak Prabowo juga satunya adalah ingin meningkatkan tax ratio Ya. yang hari ini 90% menjadi sekitar berapa tuh, antara 15-18% lah, agar negara punya duit tuh. Ya. Ya, tapi satu sisi kita pengen Pak Prabowo upah. Ya. Saya titip satu aja, upah. Upah itu ditingkatkan menjadi, saya nggak bilang tinggi, Ya berkualitas. tentunya kalau pekerja bilang minta upah, maka secara otomatis pemerintah itu harus berpikir bagaimana iklim investasi ini sangat memberikan daya tarik bagi investor-investor yang berkualitas, gitu kan? Betul. Gini, Kalau investor yang datang yang investor berkualitas, maka otomatis kelayakan standar gaji pekerja itu bisa saja malahan di atas UMR. Banyak nggak, Bung, yang banyak di atas UMR? ya, Kayak perusahaan-perusahaan migas gitu kan biasanya udah di atas tuh yang mereka. ya migas, telco. Iya. Tapi kalau untuk yang otomotif, yang baru-baru masih UMP, yang Iya. beberapa udah di atas lah ya itu kan. Nah, justru kita gini, sangat tadi Astra Group ya, Toyota Otomotif, Toyota, Mitsubishi dan seterusnya. Kalau pendapatan kita berkualitas, selain mereka pekerja, mereka juga konsumen. Iya. Ya konsumen, kayak Adidas, Nike. Kalau pendapatan berkualitas, mereka bukan hanya bikin sepatu, tapi juga mereka bisa beli sepatu. Walaupun mahal, mereka bisa beli. Iya, iya. Nah, kita Apalagi orang Indonesia ya, lumayan boros. 270 juta, bro. Orang Indonesia tuh termasuk boros. Ambil contoh gini, bro. Satu aja, misal contoh nih. Kenapa pada saat Lebaran ekonomi itu bergerak, bukan hanya di kota dan desa? Sederhana, ketika perusahaan dipaksa oleh negara bayar yang namanya UMR. THR. UMR. THR, sorry. Itu langsung bergerak semua. Ekonomi rakyat, ya, ekonomi masyarakat di desa dan juga di kota bergeliat. Itulah satu Oke, oke. gitu kan. Nah, kalau itu kemudian dilanjutkan, ya bukan hanya upah berkualitas, tapi juga ada istilah namanya ada bonus, ya sebagai bonus sebagai upaya sharing profit ya gitu kan terhadap para pekerjanya. Nah, ini kita luar biasa nih. Nah, jadi kita berharap besar
kuncinya nih Pak Prabowo, dan saya yakin Pak Prabowo kan juga seorang bisnis ya. Ya. Dan Pak Hasim dan bagai orang lain. Nah, kita pengen yuk bareng-bareng nih kita jadi tumbuh bareng-bareng, tumbuh bersama. Oh, itu memang konsepnya Pak Prabowo. Tumbuh bersama gitu kan, tumbuh bersama dan sehingga nggak usah khawatir. Investor yang datang ke Indonesia itu investor yang berkualitas. Yang berkualitas lah ya. Dan jangka panjang. Iya, iya. Ya bukan datang kemudian kabur. Hari ini kan datang ngeruk apa namanya sumber daya alam Indonesia kabur. Itu kabur. Tapi kan enggak. Jepang udah membuktikan ya. Saya bercontoh Jepang. Ya, Dia datang tahun 70-an sampai hari ini mereka jangka panjang. Ya, Semua aturan negara dipatuhi sama Jepang. Ya, Tipikalnya. Korea Selatan gimana? Agak bandel dikit. Bandel ya. Agak bandel. Amerika Dikit-dikit lah sama. dikit-dikit ya. Tapi yang agak lumayan ya Jepang dan sebagian Eropa. Yang standar gajinya tinggi itu perusahaan apa? Ya, Dari negara mana? Ya tadi tergantung dari jenis industrinya ya. Industri ya, bukan nggak patokan dari negara ya. Patokan. Nah, termasuk juga gini. Kalau misalnya di Jepang kan dan beberapa ya, walaupun kan udah berubah juga nih. Rasio upah tertinggi dan upah terendah, bro. Ya. Kita nggak ada masalah. CEO itu gajinya mau 200 juta, bahkan 500 juta, 1M. Kalau dulu kan Jepang katanya rasio tertinggi dengan terendah itu 1:15, 1:17, 1:20. Oke lah CEO itu dapatnya 300 juta. 1:20-nya 15 juta terendah. Nggak ada masalah. Iya, iya, iya. Kan enggak nih. Ya di sebagian perusahaan ya CEO-nya tinggi, timnya juga tinggi. Tapi pekerjaannya masih tadi ada 2 juta, 3 juta. Tapi cita-cita serikat pekerja itu untuk menjadi pekerja yang sejahtera ya. Berapa sih? Ini nggak usah hitung-hitung ini ya, nggak usah hitung-hitung KHL lah apa dan sebagainya. Berapa sih? Kayak Singapura kan jelas $1.500, berarti kan kurang lebih sekitar ya 17 juta lah sekarang kan. Pengeluaran di sana hampir sama kok dengan di Jakarta. Harga makanan di sana murah, apalagi kalau masak sendiri ya. Cita-cita pekerja Indonesia berapa sih? Ya 15, 20. Ya untuk tahap awal sederhana sih. Ya tadi KHL dulu satu. Tahap awal lah. Ya kemudian kita bertahap meningkatnya. Kita bisa bersaing lah di ASEAN dulu. Ya. Karena gini, hitungan KHL itu hari ini rekreasinya setahun itu cuma 2 kali. Dan sekali rekreasi ya itu hanya 200.000. Nonton 21 termasuk rekreasi itu. Nah bisa jadi gitu kan, sangat kecil sekali ya, kata gitu udah keluar. Nah kalau nanti udah berkembang, maka standar rekreasinya bukan lagi hanya ke nonton TV atau sekedar masuk ke Ancol, tapi udah mulai ke Puncak. Iya, iya. Atau mulai ke Bali, ke Jogja, bertahap. Udah meningkat lagi, udah mulai kita keluar negeri misalkan. Australia. Nah, tapi saya bilang makanya saya nggak akan berdebat, saya akan minta upah tinggi, enggak. Kita upah yang berkualitas lah. Ya. Kualitas sehingga, karena kalau saya mengeluarkan angka tinggi tadi, pasti saya akan dibully. Iya, iya. Ya lagi pula kalau, ya artinya gini, kalau sebagai pemerintah, atau negara lah ya, nggak hanya pemerintah aja, begitu. Kalau pekerja minta upah tinggi, ya nggak langsung berpikir, oke, kita paksa perusahaan untuk naikkan UMR-nya gitu misalnya kan, harus berpikir bagaimana nih iklim investasi, bagaimana stimulus untuk Stimulus itu penting. ya untuk meningkat kayak sekarang kan mungkin ya saya rasakan sih di era Pak SBY stimulus itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan properti. Kalau menurut saya salah itu. Sehingga yang bertumbuh itu perusahaan properti. Iya. Spekulan tanah ya kan, beli tanah 1 juta per meter, begitu dia bikin konsep gambar desain jual properti bisa sampai 20 juta 40 juta per meter. Enak sekali bagi pengusaha properti cari duit ya kan. Sehingga ya muncullah naga-naga ini ya kan, yang notabene latar belakang mereka properti dan perbankan, bukan manufaktur. Iya. Nah ini salah sih kalau menurut saya. Harusnya stimulus itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha agar pengusaha itu tertarik untuk bergerak di manufaktur. Manufaktur itu kan padat modal, padat karya juga kan. Nah sehingga kita punya produk sendiri, kita punya teknologi sendiri, pekerja juga semakin banyak
peluang untuk bekerja, ya kan, dan kemudian secara otomatis gajinya juga naik. Artinya kalau saya pribadi, saya masih punya keyakinan bahwa iklim investasi harus bagus supaya perusahaan itu banyak di Indonesia. Kita nggak hanya bicara investor luar negeri ya, tapi termasuk investor lokal kan banyak juga ya, Betul. yang memang berminat untuk bikin atau berinvestasi di sini. Cuma ya ada stimulusnya gitu kan. Jangan yang dikasih stimulus investor asing hanya investor asing, investor lokal enggak gitu. Jadi oke Bung, thank you banget nih. Ya, thank you Bung Sip. atas kedatangannya. Sehat selalu, maju terus perjuangkan hak-hak pekerja. Ya jadi Sobat EduTalk, sebenarnya kalau dari pengusaha dan buruh ya ini satu paket sebenarnya. Mereka itu biar gimana pun nggak bisa dipisahkan karena kepentingan mereka sama gitu. Ya, namun yang penting adalah bagaimana negara hadir dan mengelola ya semua stakeholder baik itu pengusaha maupun buruh agar ada titik temu ya. Ketika ada titik temu, buruh sejahtera, pengusahanya untung, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh pesat. Baiklah, terima kasih telah bersama kami EduTalk Insight. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Ciao!